Oke ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya di sesi daring dalam jaringan atau online untuk perkuliahan mata kuliah aplikasi perangkat lunak ke reka medis di fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Hari ini tanggal 30 Mei 2024, hari Kamis. Kita coba lanjutkan mata kuliah kita ini. Terpantau sudah nyalakan kamera semuanya ya. Menandakan teman-teman semuanya antusias. Terima kasih, hari ini cukup banyak. Yang sudah ngisi absen, silakan ngisi absen, mulai bergerak. Sekarang sudah ada 24. Terima kasih. Eh, saya langsung share screen aja. Kemarin yang nyoba si Meres Ghost, saya sekaligus mau nanya nih testimoni. Si Meres Ghost yang sudah teman-teman coba, dibandingkan dengan si Meres Hanza yang sudah kita coba juga, eh, yang paling suka Hanza angkat jempol, yang suka si Meres Ghost angkat trompet, coba. Bisa enggak? Saya pengen lihat. Reaksi-reaksi. Contohnya nih kalau saya trompet, gitu kan. Bisa lihat caranya? Reaction, reaction. Udah, Pak. Oke, Adrian Hanza. Terus? Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, Hanza. Oke, Siska lebih suka si Mereskos. Mantap, Siska. Yuk, yang lain. Oke, Hanza, Hanza, Hanza. Kayaknya banyak Hanzanya. Yang lain yang bisa. Yang pakai hak. Oke, dia lebih suka si Mereskos. Ayo Ningtyas, ayo, testimoninya Adrian belum belum reaction. Yang lain? Oke, seperti ini. Si Rizka nggak jadi si Mereskos trompet. Eh, coba coba coba. Oke, Rizka Oke, Rizka suka si Mereskos dibandingkan Hansa. Komparasi ya, keduanya sama-sama gratis loh. Paulina, Paulina, ayo yang lain. Dimas suka Hansa. Rahma suka Hansa. Siapa lagi nih yang belum saya? Ayu Ningtia suka Hansa. Alvina Hansa. Di sini bukan masalah nanti mana yang ini ya. Pasti plus minusnya ada sih. Oke. Udah, udah. Ya, Pak. Oke. Yang lain mungkin terkendala ya. Poinnya kalau saya lihat yang suka si Mereskos ada, yang suka yang suka apa tes si Mereskos juga ada. Sebetulnya mungkin saya share screen ya. Oke, kita coba comparison, eh, kita ini simple, terus ya. Saya pun, oh ya ngomong-ngomong saya lagi nyeting satu sehat juga nanti karena kita akan bahas tentang satu sehat. Jadi apa itu konsep satu sehat nanti saya sampaikan, tapi sebelumnya saya akan coba review materi sebelumnya berkenaan dengan ini ya, dengan SIM RS Ghost dan SIM RS Hanza. Keduanya sama-sama gratis, free, tapi apakah dipakai banyak oleh rumah sakit? Ya. Ntar, saya kenapa nggak bisa buka ini? SIM RS Ghost.
Nah, ini kan dia berbasis web. Jadi kalau berbasis web memang keamanannya harus bagus. Ini menandakan memang masih uji coba ya. Kalau nanti sudah dipakai, kalau ada tanda merah kayak gitu artinya sudah Gitu, kayak kedetek betul. oleh Chrome ya, Google Chrome bahwa keamanannya kurang bagus. Ngantuk dah. Oke, kita coba bandingkan dengan punyanya ini. Mana ini? Pakai ini aja. Kita coba bandingkan. Oke. Yuk, dari tampilan awal login. Yang sebelah kiri Hansa ini dia berbasis desktop, artinya dia jalan di komputer PC gitu ya. Dan hanya bisa jalan di perangkat-perangkat yang sifatnya tidak berbasis web. Sedangkan Ghost yang sebelah kanan ini dia berbasis web. Jadi pakai alamat yang kita ketikkan, misalkan ini SIM Ghost Kemenkes karena dia punyanya Kemenkes. Sedangkan yang ini dia diinstal sendiri, jadi perlu diinstal di sisi klien juga. Lalu tampilan loginnya seperti ini. Coba perhatikan, pada saat SIM RS Hansa login, masukkan ID dan password. Nah, terus yang ini yang Ghost, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Nanti ada diskusinya nih. Apa perbedaannya? Kalau di ini itu Pak ada login sama batalnya Pak. Oke, terus berarti kamu fokus ke tampilannya. Yang lain? Kalau di Ghost kelihatan itunya, Pak. Apa ya? Kayak kelihatan tulisannya, Pak. Kalau di Kanza kan ketutup semua tuh, Pak. Oke, dia fokus ke hal tentang tulisan yang terlihat dan tidak terlihat. Terus kenapa? Kalau emang nggak boleh terlihat? Nggak aman, Pak. Yang nggak aman yang mana? Yang Ghost. Yang Kanza. Yang nggak aman yang Ghost, Pak. Oke, yang aman berarti yang? Saya pilih Ghost, Pak. Ya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. Kan boleh milih manapun. Yang penting kan punya analisa. Ini kita analisa namanya. Oke, Pak. kalau kamu milih Ghost, gimana nih? Kalau kayak gini, contoh nih. Kenapa kira-kira apa tujuannya ya si Meres Hansa ini kok ID-nya ini di hidden atau disembunyikan pakai titik-titik, sedangkan punyanya Ghost enggak. Bahkan dia bisa melihat jejak sebelumnya. Sedangkan punyanya Hansa kelihatan enggak pada saat mau login? Nggak. Nah, kalau yang punyanya ini punyanya Ghost, kalau kita masukkan user ID itu ada jejak pengguna lainnya. Kira-kira itu bagus enggak? Kurang bagus, Pak. Kenapa kurang bagus kalau digunakan untuk RME? Ya, nggak aman, Pak. Kalau menurut saya. Oke, tapi kan ini bagian dari kecilnya ya. Artinya gini, kita analisa. Setiap masing-masing pilihan ada kekurangan dan kelebihannya. Oh, di Hansa dia dari awal keamanannya sudah dibuat aman, disembunyikan ID-nya, disembunyikan passwordnya. Cuman bagi pengguna mungkin kesulitan karena nggak bisa baca, beda dengan yang di Ghost. Oh,
Misalkan noto gitu kan, kelihatan kan, kebaca kan. Sedangkan ini kalau ini admin, misalkan gitu. Ini contoh aja ya. Lalu kita coba login, kita coba login. Oke. Ada yang mau penelitian ini? Bisa diteliti Pak, kayak gini bisa. Aspek keamanan rekam medis dari proses otorisasi awal pengguna. Nih, contohnya, ketika dia berbasis web, dia ada notifikasi seperti ini. The password you just used was found in data breach. Artinya apa? Password yang digunakan dalam mengakses aplikasi ini sudah bocor. Karena kebetulan admin kan memang universal kan? Gitu. Artinya bisa dibantu menggunakan teknologinya Google Chrome untuk mengingatkan. Di sini ada namanya cek password. Gitu. Ini kelebihan salah satunya. Karena dia berbasis online sih. Jadi diingetin nih sama si Google Form. Ini kalau kayak gini namanya notifikasi alert atau notifikasi peringatan bagi si pengguna. Kalau punyanya Hansa bisa jadi enggak ada karena dia kan jalannya di lokal gitu ya, di desktop. Tapi dia sedari awal sudah disembunyikan ID dan passwordnya. Karena memang untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kemarin teman-teman sudah nyoba di pendaftaran. Yuk kita lihat di menu pendaftaran. Terus kalau di Hansa kita lihat coba di menu pendaftaran. Lebih kompleks mana? Menurut saya yang Simgos, Pak. Simgos ya. Iya, Pak. Tulisannya mudah dilihat, Pak. Ya yang Simgos gedein deh. Siapa tahu komputernya kurang gede. Nah udah gede nih. Udah gede pun masih ribet nggak kalian lihatnya? Masih, Pak. Masih ribet, Pak. Kenapa? Masih. Soalnya banyak benar itunya. Nggak dipahami, Pak. Harus scroll ke bawah juga tuh, Pak. Ya harus scroll ke bawah. Ini masih panjang dan lebar ya. Ya salam. Ya, Ya. Pak. Tapi gratis loh nih. Nggak harus beli. Jadi Pasienkes bisa dananya bisa untuk rekrut pegawai, rekrut kalian, ya enggak? Ini kalau beli sampai miliaran loh. Gitu. Ya. Bisa jadi ini kekurangan dari sisi tampilan teman-teman. Ya enggak? Gitu. Terlepas gratis ini bisa dipakai loh. Kan gitu. Dan bahkan diterima dalam akreditasi Kemenkes. Oke, sedangkan yang punyanya ini punyanya Hansa yang sebelah kiri ada kekurangannya enggak? Ada yang punya pengalaman kekurangan coba komen. Kalau dari Kanza tuh biasanya untuk nambahkan alamat, biasanya harus di-save sampai 2 kali, Pak. Kalau di Ya. Ghost tuh, dia kalau dicari, alamat kita tuh langsung ketemu. Jadi nggak perlu di-save dan nggak perlu dicari lagi. Jadi langsung tep. Oke, Yohanes punya testimoni seperti itu ya. Jadi ya kalau pasiennya sedikit ya Yohanes ya. Kalau pas lagi banyak tiba-tiba salah, nggak ketemu-ketemu kira-kira gimana itu? Mengganggu pelayanan nggak? Mengganggu, Pak, ribet. Oke ya. Jadi teman-teman sudah menilai dari sisi fungsi dan proses tuh. Ada yang mau penelitian tentang hal ini? Tentang analisa perbandingan menu registrasi aplikasi SIM RS Hansa dengan SIM RS Ghost. Kajiannya adalah nanti menggunakan teorinya Human Interaction Computer. Ada tuh kalau mau nyari. Jadi itu sebetulnya universal. Dia teori universal tapi bisa dipakai untuk analisa. Bentar ya, di sini ada namanya Human, saya gedein. HCI ya, Computer Interaction. Ada kan? Ada. Nah nih, Human Computer Interaction. Kalau yang mau penelitian menggunakan teori ini, pendekatan ini, boleh tuh
Jadi kalian belajar dengan saya ini bukan sekedar belajar tentang aplikasi. Jadi bisa juga sekaligus cari bahan kajian untuk kelak nanti kalian nggak kebingungan mencari judul di akhir masa studi atau menjelang akhir masa studi. Isinya apa sih? Kita sepil sedikit deh. Biasanya lebih kayak kepuasan pengguna gitu kan. Teman-teman tadi kan udah pada testimoni itu komen. Ya nak? Sudah ada yang merasakan kenyamanan, ada yang merasakan kekurangan gitu kan. Nih ada tanda, touch, hearing, voice, spasial. Nah itu kalau hearing berarti misalkan apa ya? Ini dari sisi usernya, penggunanya, dari sisi fungsinya, dari sisi interface-nya atau tampilan, dari sisi kontak. Kalau kontak kita menggunakan SIM RS berarti untuk siapa? Apakah dipakai oleh bank, oleh kantor tertentu? Kalau SIM RS dipakai di mana? Sesuai namanya dipakai di mana? Rumah sakit, Pak. Rumah Sakit. sakit, ya. Rumah sakit, Pak. Salah. Kontaknya nanti. Jadi kalau kontaknya berarti di dalamnya nanti ngomongin tentang hal-hal apa aja yang berhubungan dengan kegunaannya. Oke ya, ini sepil aja tambahan. Oke, kembali ke sini. Ini kemarin siapa yang nyoba? Saya coba cari deh. Siapa yang kemarin udah nyoba? Misalkan Yohanes. Yohanes ya. Oke, ada lagi siapa lagi? Rahma Juwita. Saya random ya. Ya. Saya Pak Ahmad Aziz, Pak. Oke, Rahma Juwita ada Aziz. Ada yang merasa belum coba kemarin? Wih, nama Aziz pasaran Ziz. Banyak banget nih. Ada Nyonya Aziza. Masya Allah. Ahmad. Mana namamu? Nggak ada? Oh, ada nih. Yang Oke. lupa umur, Pak. Ahmad Aziz kan ya. Kemarin pakai apa? Ini 8, ini nomor itu kan NIP kalian apa? Nomor NIM ya, ujungnya 6 digit mahasiswa. Nim Pak. Ya, betul. Naila Amelia. Kenapa nggak nyoba Amelia? Halo, ada kendala nggak kemarin? Kendala apa, Pak? Lah ini kamu nggak ada ngerjain? Kamu pakai nama siapa kemarin? Yang pas di kampus kah, Pak? Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kan ada praktek menggunakan SIM RS Ghost. Ada coba ngerjain nggak? Nggak bisa masuknya, Pak. Oke, berarti kamu ada kendala ya. Apa kendalanya? Apa ya kemarin tuh ya pas mau masuk tuh kayaknya kendalanya di jaringan sih, Pak. Soalnya jaringannya kurang bagus kemarin. Oke, jadi bagi yang belum, termasuk Naila dan teman-teman, saya yakin ada yang belum juga nih yang lain. Dikerjakan ya. Saya tunggu ya. Bisa pakai komputer punya temen atau siapa gitu ya. Ya saya udah belum Pak Ridwan. Punya siapa nih? Pak. Coba tes. Ridwan. Ridwan ya. Ridwan Haris. Masuk enggak? Ridwan, kamu Ridwan siapa kemarin namanya? Banyak juga nih. Ridwan. Ridwan Kamil. Ridwan Harisandi Pak. Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Nah, berhasil enggak kemarin? Enggak Pak, kemarin tuh pakai handphone tuh nggak bisa Pak. Ya, ini ya contoh. Ini aplikasi Hanza, Ghost ini kalau menggunakan handphone tampilannya seperti ini. Ya, tuh. Betapa repotnya dia kalau diakses pakai handphone. Kelihatan enggak di kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan Ya. Pak. Pakai handphone bisa diakses, cuman bentuknya makin kecil ya, makin unyu-unyu. Memang enggak cocok dikerjakan lewat handphone. Oke, saya kasih waktu panjang. Bisa menggunakan pakai HP apa namanya, komputer teman yang lain ya. Oke, susulkan ya, karena saya melihat effort atau usaha kalian mengerjakannya. Baik Pak. Nanti tetap Pak, dapat nilai. kemarin tuh bisa, Pak. Cuma nggak bisa nyimpannya. Oke, Siska coba ya kita cek. Nggak berhasil nyimpan ya Siska ya. Iya, Pak. Oke, apa tadi kendalamu? Nggak bisa nyimpannya, Pak. Oke, pakai HP atau laptop? Pakai laptop.
Nanti dicoba lagi bisa jadi jaringan seperti punyanya Naila dan sebagainya. Pokoknya usaha sampai bisa. Sip? Punya saya juga kemarin nggak bisa disimpan, Pak. Oke, tapi ketika yang lain ada yang bisa, artinya beragam masalah itu tetap dikasih kesempatan untuk mencoba ya. Poinnya itu ya, jangan menyerah ya. Oh, Baik, yang Pak. lain bisa, gitu. Biar kalian dapat eksperimen, eh, dapat experience maksudnya untuk mencoba. Oke, kita coba lanjut. Sudah cukup lah untuk ngecek yang lainnya. Yang lain boleh cara ngeceknya gimana Pak tadi Pak? Ini, kalau yang belum berhasil atau udah itu kan ragu. Kalian saya gedein dulu. Setelah login, di sini ada gambar daftar pasien nih. Saya gedein. Di ujung kanan ini ada namanya daftar pasien. Kelihatan? Kelihatan lah ya. Ah, jadi nanti teman-teman cek sendiri. Jangan-jangan punya saya tidak masuk gitu kan. Saya sepil satu lagi punya Santa Carolina. Santa Carolina. Oh mantap, berhasil masuk ya. Terus apa yang mau dicekkan nih? Angeli, Angeli berhasil enggak? Nah, enggak ya? Enggak masuk nih. Pokoknya, walaupun yang sudah merasa masukan tapi bermasalah, cek. Maksudnya bermasalah atau enggak bermasalah, silakan cek. Takutnya kayak enggak berhasil dan sebagainya. Amanda atau malah kemarin enggak mencoba sama sekali, silakan lanjutkan untuk mencoba. Saya kasih kesempatan untuk sampai bisa. Oke, Amanda berhasil. Sip, sip. Oke, kita keluar dulu. Hari ini kita coba lanjut pemahaman tentang, karena si Meres ini irisannya banyak banget ya. Tapi saya mau fokus ke salah satu fitur tambahan yang ada di aplikasi yang merupakan aplikasi saling terkait dengan aplikasi lainnya, yaitu kita akan belajar tentang konsep satu sehat. Jadi Kemenkes itu langsung aja belajar langsung ke websitenya karena memang materinya langsung dari sumbernya. Jadi konsep satu sehat ini apa sih? Kita lihat satu sehat ini apa sih? Kita lihat. Nah, di Simeres Hanza maupun Simeres Gos itu ada, maupun yang ada di Pukes Simpus juga ada konsep ini. Dia bahkan di apotek pun ada, karena memang dia saling beririsan sana sini. Jadi kalau kita baca di website aslinya, ternyata satu sehat ini apa sih? Apa ini satu sehat? Ini nggak mau di zoom ya? Oke, saya mau di zoom. Teman-teman bisa baca di sini? Apa ini? Coba highlight, garis bawahi. Bisa, Pak. Apa itu? Aplikasi yang memudahkan itu masyarakat, Pak. Oke, berarti Ridwan mau mengomentari aplikasi yang apa tadi? Yang memudahkan masyarakat untuk mengakses itu, Pak, data kesehatan gitu. Berarti kamu mau komentar fungsinya ya? Ya nggak apa-apa. Ya memang nanti tentunya ada fungsinya. Buat apa dibuat nggak ada fungsi kan? Ya. Jadi kalau kita baca dari sumbernya dia adalah ekosistem. Kalau ngomongin ekosistem berarti kalian dianalogikan kalau pelajaran biologi apa itu? Ekosistem itu apa sih? Ekologi alam, ilmu yang mempelajari tentang alam. Sistem ya sebuah rangkaian proses ya yang terstruktur yang tentunya punya tujuan. Nah, di sini ada namanya ekosistem digital. Yalah orang kita sedang belajar tentang teknologi informasi di bidang kesehatan ya kan? Ekosistem digital kesehatan nasional. Berarti ini dipakai di mana satu sehat ini? Di negara mana yang pakai ini? Negara Indonesia.
Seluruh Indonesia, Pak. seluruh Ya, dalam konteks ini kan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Indonesia. Ya, berarti di sini sudah ada terminologi ekosistem, berarti lingkungan digital ya, teknologi informasi berbasis digital tentang apa? Tentang kesehatan yang secara nasional. Ya, jadi ini ekosistem digital kesehatan nasional. Makanya tadi saya sudah sepil di awal, ini nanti akan menghubungkan berbagai aplikasi. Untuk apa? Nah ini fungsinya. Untuk memudahkan masyarakat mengakses data kesehatan dan mengelola kesehatan pribadi secara mandiri. Pak, maaf suaranya enggak ada. Suaranya hilang, Pak. Terima kasih, hilang ya tadi. Nah, kalau kita lihat visualisasi dari Kemenkes ini menyebutkan bahwa memantau kesehatan dan catatan medis. Berarti apa yang diakses? Apa yang bisa dipantau? Catatan Mungkin medis. data medis, data-data gitu, Pak. Ya, jadi poinnya adalah kalau dikaitkan dengan kaitan bidang kita apa? Terkait apa nih? Terkait diagnosa pasien, Pak. Coba pilih kalimat yang paling tepat. Terkait dengan RME, rekam medis elektronik. Oke? Memantau kesehatan dan catatan medis. Nah, ini RME nih. RME-nya siapa? Ya masing-masing pasien. Ya, enggak. Kegunaan lainnya juga bisa untuk membuat keputusan kesehatan yang lebih tepat. Nah, ini untuk Vaskes ya. Untuk membuat kebijakan. Terus di sini bisa memperoleh layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Kira-kira ini fungsinya untuk siapa nih? Kalau dia pakai Satu Sehat, kira-kira bisa milih fasilitas kesehatan enggak? Bisa. Bisa, Pak. Bayangkan kalian belanja di marketplace misalkan Shopee. Nah, di Shopee kalian mau cari apa? Contohnya, misalkan cari baju. Kalian mau pilih baju itu belinya ke penjual mana? Penjual baju. Oke, penjual baju siapa? Bisa milih enggak? Bisa, Pak. Nah, sama halnya di sini nanti setelah kalian masuk ke platform Satu Sehat ini, kalian bisa milih fasilitas kesehatan mana yang akan kalian pilih dengan sesuai dengan misalkan, oh saya membaca referensinya, membaca reviewnya, dia memiliki pelayanan yang bintang 5. Kalau kalian belanja di Shopee biasanya lihat bintangnya enggak? Reviewnya enggak? Lihat. Nah, lihat, sama. Pak. Lihat, Pak. Konsep Satu Sehat ini memungkinkan begitu. Ya, jadi interaksi berbasis sistem. Terus yang lainnya juga bisa menerima informasi tentang layanan kesehatan. Oh, di Vaskes A ternyata bisa pemeriksaan tentang kesehatan kesuburan wanita, bahkan kesuburan pria. Oh, di sana ada layanan cuci darah. Oh, di sini belum ada layanan cuci darah atau hemodialisa. Yuk kita pelajari lebih lanjut konsep lebih lanjut tentang Satu Sehat ini. Nah, ini visualisasinya tadi sudah saya coba singgung di awal. Jadi nanti setiap keluarga itu memungkinkan mendapatkan layanan kesehatan, bahkan bisa milih dokter gitu kan. Jadi ini contohnya Dr. Erwin dan Ibu Linda, mereka adalah keluarga muda yang dikaruniai anak bernama Iqbal. Ayo kita ikuti perjalanan mereka pindah kota dan Dr. Erwin yang baru memulai praktik kerja di tempat yang baru. Di hari pertama kepindahannya, Ibu Linda mengalami kondisi sakit ya. Demam tinggi. Ketika Dr. Erwin sedang mempersiapkan tempat praktik barunya, Linda pun bergegas menuju ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Oke, karena catatan medis Nyonya Linda tadi
di berbagai fasilitas kesehatan yang pernah ia kunjungi sudah memiliki standar yang sama dan terhubung dengan baik di Satu Sehat platform, maka jadi misalkan Nyonya Linda ini punya riwayat di RSUD Melawi, punya riwayat di RSUD Sintang, punya riwayat di RSUD Pontianak. Nah, itu semua informasi rekam medis elektroniknya itu akan terbaca di Satu Sehat. Loh Pak, emang nanti kita boleh diakses oleh fasilitas kesehatan lain? Iya, tapi dengan ketentuan dan syarat. Makanya nanti ada namanya, kalau kalian datang ke rumah sakit kan biasanya melakukan informed consent tuh, tanda tangan. Siap memberikan informasi dan informasi itu perlu dijaga. Tuh ya. Jadi ini pertukaran informasi riwayat ini cepat. Kira-kira ini tujuannya apa ya? Kenapa antar rumah sakit, antar vaskes ini riwayat kesehatannya perlu di-sharingkan dengan cara yang benar? Fungsinya untuk apa sih? Misalkan Dimas, halo Dimas. Kamu pernah berobat kemana? Contoh Nggak aja. pernah, Pak. Oke, sehat selalu ya. Ada yang pernah berobat di lebih dari satu rumah sakit? Enggak pernah masuk rumah sakit, Pak. Oke, berarti nggak punya rekam medis elektronik, nggak punya rekam medis di rumah sakit ya? Enggak ada, Pak. Ya Pak, nggak ada Pak. Oke, selain di rumah sakit, di vaskes yang lain ada nggak? Puskesmas, dokter praktek? Dulu pernah itu, Enggak Pak, ada, Pak. ke puskesmas, cuman cuma buat itu apa tuh SKD. Nah, SKD termasuk catatan medis nggak? Masuk Pak. Termasuk data biografi pasien kan? Gitu. Ya. Nah, ketika semua vaskes itu nanti terhubung di platform Satu Sehat, riwayatnya semuanya akan saling terhubung. Tentunya dengan aturan dan regulasi yang benar. Tujuannya apa? Supaya dokter dalam memeriksa nanti bisa membaca kondisi pasiennya. Oh, ini pasien pernah mengidap hipertensi di rumah sakit A dengan diagnosa ini, obat ini. Jadi nanti dalam terapinya itu berkelanjutan. Ketika Nyonya Linda ini ke praktik dokter Erwin tadi, maka dokter Erwin bisa membaca riwayat pasien Nyonya Linda ini. Tuh ya. Nah ini, oh dia pernah berkunjung ke poli umum dengan dokter Ferdinand, contohnya gitu. Jadi dokter di RS itu dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat dan cepat. Nggak usah, mungkin nanya ke pasiennya itu yang penting-penting saja, sedangkan riwayatnya sudah terbaca kan. Gitu. Jadi tentunya akhirnya Nyonya Linda pun dapat melihat hasil diagnosisnya di fitur resume yang ada di Satu Sehat Mobile. Oh, Nyonya Linda ini contoh ya, pernah didiagnosis akut nasofaringitis atau radang saluran hidung tenggorokan akut. Pernah terinfeksi pada lambungnya, infeksius gastroenteritis. Pernah diberi obat 5 jenis. Ini yang tampil adalah paracetamol, ambroxol gitu ya. Tuh, ini riwayatnya. Nah, di Satu Sehat memungkinkan begitu. Nah, beberapa hari kemudian Nyonya Linda dikunjungi oleh kader Posyandu yang dari Puskesmas tentunya dan mendapat banyak informasi tentang pelayanan kesehatan anak. Salah satunya imunisasi. Nah, imunisasi pasien anak juga nanti masuk ke Satu Sehat. Oh, anak ibu ini sudah diberikan vaksin difteri gitu kan. Oh, ternyata belum. Itu bisa dilihat di riwayatnya di Satu Sehat. Jadi semuanya saling terhubung. Jangan juga kalau udah diberi lalu diberi lagi terus double gitu kan bahaya kan. Nah, dengan adanya informasi yang saling terintegrasi di platform Satu Sehat ini, maka dalam kualitas pelayanan itu pun tepat apa namanya? Kendali mutu pelayanannya terjaga, kendali biaya juga terjaga. Nah, terus ini sampai ke tingkat posyandu. Kalau posyandu itu biasanya di tingkat puskesmas ya, atau posyandu kan di bawah puskesmas biasanya. Nah, para kader dan tenaga kesehatan posyandu terbantu dengan adanya aplikasi Sehat Indonesiaku yang saling terhubung juga dengan Satu Sehat. Nah, di sini ada informasi polio, ada berat tumbuh kembang anak, nanti itu
diukur juga. Terus pemeriksaan penyakit tidak menular atau PTM itu juga masuk ke Satu Sehat. Nah, teman-teman juga kalau misalkan secara pribadi berarti ini terkait dengan sertifikat imunisasinya, itu bisa dilihat secara mandiri di aplikasi atau platform Satu Sehat ini. By the way, ada yang sudah pernah daftar platform Satu Sehat? Kalau dulu namanya Peduli Lindungi. Kalau udah yang pernah daftar Peduli Lindungi berarti punya Satu Sehat. Zaman COVID kan Saya disuruh. pernah, Pak, Nah, Zaman COVID di dulu. Puskesmas, Pak. ya, itu silakan kalian update. Kalau diupdate, dia akan berubah menjadi Satu Sehat namanya. Di Google Play. Di Play Store maksudnya. Itu ya. Oke. Jadi nanti bisa lihat sertifikat maaf imunisasinya atau vaksinnya. Nah, kalau dari sisi pelayanan tentunya dokter yang memberikan pelayanan itu juga bisa menjadi dasar untuk ini perizinannya karena dia sudah terhubung dengan platform Satu Sehat. Ini contoh semuanya, ini data contoh semua yang memang dikeluarkan oleh Kemenkes. Ini contohnya konfirmasi pengajuan surat tanda registrasi karena nanti untuk syarat praktek praktek dokter atau praktek medis juga terhubung dengan Satu Sehat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalian pereka medis perlu enggak terhubung Satu Sehat? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Dan memang wajib. Saya sudah terhubung karena untuk STR reka medis nanti itu wajib terhubung dengan Satu Sehat. Kalian nanti dengan punya STR bisa kerja di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas, di dokter praktek, di rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Itu terhubung dengan Satu Sehat juga riwayatnya. Tuh. Nah, ini setelah selesai Dr. Erwin mempelajari lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan di daerah tempat tinggal barunya dengan adanya Satu Sehat data ia dapat menemukan dan analitik kesehatan publik yang terpusat dan terpercaya. Ini surat izin prakteknya. Ini manfaat bagi tenaga kesehatan yang praktek. Jadi dalam satu platform ini ternyata berguna untuk banyak hal. Sudah kebayang gimana Satu Sehat dapat membantu menjaga kesehatan? Jadi ayo join atau gabung ke ekosistem Satu Sehat. Nah, tampilannya seperti ini kalau teman-teman sudah ngupdate yang di Peduli Lindungi. Nah, ini banyak irisan dengan rekam medis elektronik, teman-teman. Apa yang kalian pikirkan ketika ngomongin rekam medis elektronik terhubung ke platform Satu Sehat? Apa yang kalian di benak dan pikiran kalian gimana kira-kira? Dengan adanya platform gini. Sisi lain memberikan kemudahan. Sisi lain kira-kira gimana? Ada kerawanan enggak? Peningkatan pelayanan. Ada kerawanan. Meningkatkan Pencurian pelayanan? data? Betul. Ya, kenapa? Pencurian data, Pak. Nah, oke, pencurian data ya. Tapi kira-kira gimana? Apakah kita lebih baik nggak pakai atau pakai? Pakai sih, Pak. Soalnya kan wajib, Pak. Bagi Selain wajib gini, kan tadi banyak bilang kita udah bahas manfaatnya ya dari depannya. Secara cepat sih karena kita presentasinya ini berbasis visual. Jadi manfaatnya banyak. Pada saat bersamaan dia manfaatnya banyak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Di sisi lain tentunya ada aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek keamanan. Ya kan? Karena memang rekam medis yang manual aja kita selama ini celahnya juga banyak, tapi sekaligus ada kekurangannya. Jadi sebenarnya gini, milih nggak milih itu tetap ada masalah kan. Poinnya adalah setiap masalah pasti ada solusinya. Solusinya termasuk edukasi, memberi pemahaman mulai dari dunia pendidikan, pengenalan apa ini Satu Sehat, karena ternyata platform Satu Sehat ini nanti menjadi lingkungan kerja teman-teman di dunia kerja. Ya.
Terutama literasi teknologi, literasi digital, teman-teman itu harus terwawaskan. Bukan hanya sekedar bisa dan bisa memakai, tapi juga bisa misalkan memperhatikan tentang aspek keamanannya. Nah, Satu Sehat ini bisa akses lewat gadget mobile ya. Jadi catatan medis dalam genggaman. Tagline-nya seperti itu. Jadi memungkinkan personal health record (PHR), personal health record. Ya. Aplikasi kesehatan resmi Kemenkes yang berguna sebagai sumber informasi dan layanan kesehatan yang terpercaya. Satu Sehat Mobil memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan dan data kesehatan pribadi. Bisa milih, Pak, itu bisa untuk antri enggak? Bisa. Bisa untuk booking pasien enggak? Bisa. Misalkan kalian akan berobat besok tanggal 31 ya. Nah, 31 Mei bisa booking hari ini melalui aplikasi Satu Sehat. Yang jadi masalah nanti apakah semua vaskes sudah terhubung dengan Satu Sehat? Kira-kira sudah belum? Belum, Pak. Yes, faktanya ada yang sudah, ada yang belum, Bang Estu. Nanti kita lihat datanya ya. Jadi ini tampilan dari aplikasi Satu Sehat secara mandiri setiap pasien ya. Rekam medis elektronik. Jadi akses riwayat kesehatan Anda dapatkan layanan kesehatan yang lebih personal dan cepat. Terus bisa untuk mendapatkan tentang diari kesehatan. Diari itu apa sih? Catatan harian. Catat secara mandiri kesehatan Anda dan pantau di sini. Contohnya kesehatan mental, gangguan mental, catatan aktivitas, tekanan darah bisa dimasukkan juga terus indeks massa tubuh yang berat tubuhnya perlu dikontrol itu juga masuk. Terus ada cari nakes, jadi memungkinkan kita untuk cari tenaga kesehatan. Pak, saya mau tanya, ada nggak spesialis dokter paru di RSUD Melawi? Selain kalian tanya ke saya, kalian bisa nggak cek di sini? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini contohnya melalui fitur cari nakes. Misalkan nanti cari spesialis anak. Nanti akan tampil nama dokter-dokternya. Di wilayah mana? Di wilayah Nangapino, di wilayah Melawi, di wilayah Tanggo, Kalbar, dan sebagainya. Jadi ada fitur di Satu Sehat namanya cari nakes. Terus cari obat. Karena Satu Sehat ini juga terhubung berarti ke apotek ya Pak? Ya, apotek yang di apotek mandiri kan ada ya? Kalian pernah beli obat itu kemana? Ke apotek atau ke toko obat? Apotek, Pak. Nah, jadi nanti toko obat atau apotek pun terhubung ke sistem Satu Sehat. Targetnya gitu bertahap. Bisa jadi kalau sekarang kebanyakan rumah sakit yang sudah terhubung. Jadi kalian bisa lihat di sini apa harga obat pasar kisaran ya, rentangnya. Jadi nanti meminimalisir untuk apa ya? Kalau ada harga obat terlalu tinggi kira-kira gimana? Kalian akhirnya milih yang lebih murah nggak sih? Dengan produk yang sama? Ambil Iya contoh. Pak, Ambil mungkin contoh. dari Pak, Ya, obat mereknya sama, ya, cuman harganya harganya beda. Kalau kalian pernah beli obat online belum? belum pernah sih Pak. Nah, kalau belum pernah, coba kalian, kalau saya sudah pernah nyoba melalui salah satu aplikasi, contohnya Halodoc. Halodoc itu bisa untuk beli obat. Kalau di Jawa itu nanti dikirimnya pakai Gojek atau Grab dan sebagainya. Semuanya berbasis online. Nah, di sini ini Satu Sehat juga memungkinkan beli obat. Dikirimnya melalui ojek online yang ada di sekitar kita berada. Terus ada namanya pengingat minum obat bagi orang yang sakit, yang kemudian sudah terhubung dengan Satu Sehat. Nanti kalau sudah diaktifkan untuk fitur pengingat minum obat, maka HP-nya nanti akan kayak ada waker ya, pengingat bahwa Anda perlu minum obat. Keren ya inovasinya ya. Tuh. Terus ada riwayat vaksin dan imunisasi tadi udah kita singgung di awal ya. Jadi nanti kita semuanya bisa mengakses riwayat imunisasinya udah yang keberapa, vaksinnya yang sudah keberapa gitu.
Oh ya, ngomong-ngomong vaksin COVID kalian ada yang sampai berapa kali? 2 Dua. Pak. Baru 2 Pak. Nah, Pak. Yang Saya 3 3 Pak. Pak. booster Saya tuh 3 belum Pak. Pak. baik. Sudah pernah ngecek di Peduli Lindungi? Belum. Belum Pak. Nah, ada loh riwayatnya. Coba langsung install aja. Nah, Iya kalau Pak, kalian, ada Pak. kenapa? Saya udah pernah cek Pak. Ya, kalau udah pernah ngecek, akunnya itu bisa dipakai untuk satu sehat. Sama soalnya. Akunnya sama, berubah. Dia di-upgrade gitu. Kalau misalkan ada yang aplikasi lama, lalu kita install lagi, dia akan memperbarui, berubah namanya menjadi satu sehat. Ya. Ternyata ada fitur Promkes juga. Nanti untuk orang-orang teman-teman kita yang sarjana kesehatan masyarakat, SKM, tapi yang jurusan program studi kesehatan, promosi kesehatan ya. Ini bisa kolaborasi dengan Vaskesnya untuk mengupload tentang promosi kesehatannya melalui platform Satu Sehat ini. Ya. Dan juga ada berita kesehatan. Terus screening berita kesehatan ya, artikel-artikel kesehatan ya. Screening kesehatan juga ada. Screening berarti kayak pemeriksaan rutin nanti ya. Oke. Oh iya, kita pernah nggak mengalami gangguan mental? Ada nggak yang pernah mengalami merasa stres? Oh, ada Pak. Nah, sebetulnya gini, stres itu nanti ada tingkatannya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Setidaknya tiga itulah ya terminologinya. Nah, pada dasarnya manusia semua mengalami gangguan mental dengan tingkatan yang bervariasi. Nah, dengan menggunakan platform Satu Sehat ini, kita bisa melakukan namanya screening atau pemeriksaan awal tentang kondisi mental kita, mental health kita. Kalian atau kita atau teman-teman kalau mengalami sedikit stres karena sesuatu, misalkan karena memikirkan masalah tertentu, biasanya solusinya apa? Hangout Pak, ke warkop ngumpul sama teman-teman. Setelah ngumpul dengan teman-teman, main futsal Pak. Kita carikan solusi yang namanya yang sehat-sehat gitu kan. Oh jogging Pak, kalau saya stres mending jogging dulu. Setelah setelah jogging ternyata badannya menjadi sehat. Oh enggak Pak, saya kalau udah terlalu berat saya konsul ke dokter. Bisa juga datang ke dokter khusus psikiatri ya. Psikiatri itu artinya dokter kesehatan jiwa. Tapi kalau psikiater itu artinya sarjana psikologi. Beda ya. Psikiater sama psikiatri itu beda. Tapi juga ada yang namanya tools ini. Tools screening. Jadi nanti di situ ada kayak semacam form-form pertanyaan. Keluhan-keluhannya itu bisa diceritakan. Untuk memetakan kondisi mental kita kategorinya apakah ringan, sedang, dan seterusnya. Gitu sih. Mungkin di Indonesia ini hal baru atau jarang ya. Nanti bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi kondisi gangguan mental health si pasien atau seseorang yang menggunakan fitur ini. Cek kesehatan mental. Ada 20 pertanyaan contohnya ini selama 30 hari. Oh ya, kalau orang gangguan mental biasanya cenderung suka mau cerita nggak? Sepemahaman kalian. Curhatlah bahasa gampangnya. Gitu kan? Nah, ini curhatnya secara aplikasi. Paham? Nanti akan direspon, diprediksi menggunakan teknologi. Nanti sarannya biasanya coba kunjungi psikiatri terdekat di posisi Anda. Datangi dokter kesehatan mental. Di di Sintang kan ada ya sudah rumah sakit. Nah, rekam medis elektronik karena kita mau fokus ke rekam medis elektronik yang ada di Satu Sehat, kita baca lebih lanjut. Nah, di sini dari visualisasinya sudah menggambarkan ada obat, ada vaksin, ada resume, ada lab, ada riwayat obat, ada riwayat pemeriksaan. Nah, ini semuanya terkait rekam medis elektronik, teman-teman. Nah, kalian kalau mau download, Pak, linknya coba bagikan sebentar. Saya bagikan ke komen, lalu coba kalian install. Minimal merasakan tampilannya. Kalau akun lamanya masih bisa dipakai, syukur.
Kalaupun enggak, bisa daftar baru kok, gratis, tis. Dan kalau isinya enggak ada, ya memang bisa jadi belum ada, karena banyak belum rumah sakit yang belum terhubung dengan Satu Sehat. Nah, tugas kalian coba nginstal ya. Kan isinya kosong tuh, kebanyakan kosong. Kecuali kalian kalau udah pernah berobat ke RSUD Melawi, karena RSUD Melawi sudah bridging dengan Satu Sehat, itu bisa dilihat riwayatnya. Tingkat keamanannya lumayan bagus, dia sudah menggunakan face recognize, pembacaan muka, sama fingerprint. Jadi nanti hanya Mesia Laura yang bisa ngakses karena pakai fingerprint, karena pakai teknologi pembaca muka. Kalau iPhone ada face recognize enggak, Laura? Atau sidik jari aja? Ada Face ID-nya, Pak. Ada, Pak. Ada kan? Nah, Satu Sehat juga sudah menggunakan platform yang powerful seperti itulah. Jadi kalian setelah install itu untuk mencoba kajian, analisa kira-kira dari tampilannya, dari fungsinya itu kira-kira menurut kalian itu bagaimana? Ya, itu Play Store, silakan install aja. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita coba ke awal lagi. Nah, bahas konsep-konsep dasar lainnya. Di sini ada namanya konsep interoperabilitas. Di pertemuan sebelumnya, kalau teman-teman ingat, sebetulnya berapa kali saya bilang, Pak Noto bilang, ada terminologi yang dipakai namanya interoperabilitas. Ini maknanya apa? Lebih tepatnya, ya silakan. Untuk kemudahan dalam mengakses data, Pak. Ya, itu outputnya nanti tentunya mengakses datanya jadi lebih mudah dari sisi pengguna. Kalau dari sisi lainnya, coba. Betul, itu ada betulnya. Coba lihat gambar ini, gambar visualisasi ini. Bentar ya, saya kecilin. Saya kecilin. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Menghubungkan Keamanan pertukaran data, Pak. Oke, nanti memang ada terkait aspek keamanannya, tapi saya mau nanya secara umumnya dulu. Kira-kira fungsi maksud dari interoperabilitas ini gimana? menghubungkan satu sistem dengan sistem yang Betul, menghubungkan, lebih tepatnya pengertian dasarnya gitu. Inter itu kan antar. Operabilitas ya beroperasinya antar sistem yang ada. Mungkin kalian bisa lihat gambar di sini, yang di tengah ini kira-kira apa namanya? Nyebutnya apa nih? pusat Pusat data ya, data center. Kalau ngomongin data centernya Satu Sehat dimiliki oleh siapa tadi dari awal? Satu Sehat ini milik siapa sih? Kemenkes, Pak. Ya, ini kantor Kemenkes, teman-teman, visualisasinya. Oke, ini siapa? Ada jam tangan yang bisa membaca tekanan darah, tensi darah, terus saturasi darah, kandungan oksigen di dalam darah. Kalian pernah pakai smartwatch atau jam pintar yang bisa mendeteksi detak jantung? Nah, itu akan terhubung dengan perangkat khusus internet IoT yang kemudian terhubung dengan HP, yang kemudian HP-nya ini punya akun Satu Sehat, maka dia akan terhubung ke Satu Sehatnya Kemenkes. Jadi mulai dari pasien itu memungkinkan untuk kesehatannya dimonitoring. Itu ya. Terus ini siapa nih? Ini ada gambar ibu orang sedang hamil. Terus biasanya kalau ibu hamil konsultasinya ke siapa selain ke dokter? Ke posyandu. Kemana, Pangestu? Ke bidan. Nah, misalkan istrinya Pangestu nanti karena kondisinya tidak mungkin berjalan ke posyandu, tapi cuma mau konsul nanya-nanya, bisa menggunakan platform Satu Sehat. Nah, bidan prakteknya juga menggunakan platform Satu Sehat. Nanti bisa konsul menggunakan
Satu Sehat. Nah, konsul kalau lewat WA itu kan nggak kesimpan di Satu Sehat. Nah, ini karena menggunakan aplikasi Satu Sehat itu akan menjadi riwayat konsultasi karena dia rekam medis elektronik juga kan. Nah, itu hasil hasil konsultasinya akan terhubung ke Satu Sehat. Itu ya. Ini ada pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab misalkan lab laboratorium kesehatan daerah itu juga akan terhubung. Ini pemeriksaan apa nih? Ini USG ya. USG juga. Itu juga akan terhubung dengan Satu Sehat. Jadi dengan adanya interoperabilitas data Satu Sehat, ini teman-teman, kalian baca. Kemampuan sistem informasi kesehatan untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan standar integrasi data kesehatan global yang disebut HL7FHIR. Ya, ini standar yang dipakai oleh pusat internasional, oleh WHO salah satunya. Oke. Sebentar ya. Ada yang mau nanya enggak? Dari visualisasi gambar ini. HL7FHIR ini isinya adalah kayak terminologi-terminologi di ekosistem kesehatan. Termasuk ICD-10 masuk ke sini nanti. ICD-9 masuk ke sini enggak Pak? Masuk. Kayak standar data ya. Terus dilaksanakan dengan langkah pengamanan yang terpercaya. Ya, gimana masyarakat atau pengguna mau menggunakan, jaminannya apa? Yaitu keamanan yang terpercaya. Makanya teman-teman silakan coba diinstal. Ada yang coba sambil nginstal? Zaki sudah coba nginstal Satu Sehat di Play Store coba? Belum, Ada yang Pak. coba yang lain? Ada yang... Lagi proses. Oke, dia lagi sedang coba proses. Ya. Jadi nanti verifikasi penyedia layanan kesehatan yang melakukan integrasi data. Nanti ini akan saya tunjukin ya kalau di tempat saya. Itu nanti adminnya saya yang menjaga. Berarti yang bertugas nanti orang rekam medis ya? Iya. Informant concern untuk Satu Sehat ini kalau di rumah sakit nanti orang-orang rekam medis. Kalian disumpah untuk menjaga data itu sedari awal kuliah sebenarnya. Makanya kalau yang PKL di Paskes itu biasanya harus ada, biasanya memang harus dibimbing, harus dikawal. Karena kalian nanti akan bertemu dengan data-data yang unik. Jadi hati-hati untuk menjaga. Terus validasi data yang terintegrasi dalam ekosistem Satu Sehat. Terus keamanan ganda untuk setiap user mengakses rekam medis elektronik dengan verifikasi profil dan PIN dan biometrik. Kira-kira mana yang menarik nih? Kalau verifikasi profil berarti bisa menggunakan password dan PIN ya. Nah, tapi di sini ada tambahan namanya biometrik. Password yang menggunakan biometrik contohnya apa aja? Biometrik yang digunakan untuk password. Biometrik itu apa sih? Lebih ke sidik jari sih Pak, biometrik biasanya. Oke, biometrik salah satu contohnya sidik jari, betul. Terus atau fingerprint ya bahasa itunya ya. Ada yang menggunakan teknologi pengenalan wajah. Nah, di Satu Sehat ini sudah menggunakan dua biometrik, yaitu pengenalan wajah dan pengenalan sidik jari. Nah, aturannya, regulasinya ini dilindungi melalui PDP, Perlindungan Data Pribadi, yaitu undang-undang, bukan lagi peraturan Kemenkes ya, ataupun
yang ringan-ringan ya, tapi yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kalau mau baca nanti bisa baca detailnya. Ada. Di sini disebutkan salah satunya turunannya dari undang-undangnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Ya, di dalamnya tentang rekam medis elektronik nanti. Jadi kebijakan pendukung sebagai wadah pertukaran data kesehatan nasional resmi kesehatan RI, Satu Sehat berjalan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi serius ya, melalui undang-undang. Gitu. Mungkin kita lihat ini. Kedengaran suaranya enggak? Nggak ada, Pak. Nggak dengar, Pak. Oke lah, ini cuma testimoni aja, mungkin nggak usah aja. Oh, ini testimoni dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Testimoni pasien. Jadi secara pribadi kalian nanti coba install Satu Sehat dengan download di Play Store atau App Store kalau yang pakai iPhone. Terus ini nanti di setiap vaskes juga akan terhubung dengan Satu Sehat. Terus setiap tenaga kesehatan juga terhubung dengan Satu Sehat. Berarti kalian juga wajib nanti terhubung kesehatan kalau mau kerja di fasilitas kesehatan. Kalau enggak, nah kebetulan saya lagi mendampingi tentang Satu Sehat di RSUD Blimbing di Melawi. Itu SDM-nya kalau yang belum terhubung dengan Satu Sehat nanti dia pelayanannya tidak bisa mengirim rekam medis elektroniknya. Salah satunya gitu. Jadi mulai dari STR-nya, dari izinnya itu akan terhubung dengan Satu Sehat. Terus ini layanan primer berarti di puskesmas nanti untuk ataupun fasilitas tingkat pertama ataupun nanti untuk pengecekan obat tadi ya, dan bahkan sampai posyandu gitu kan. Kalau ini untuk, nah ini posyandu contohnya nih, pantau dan kelola layanan primer di fasilitas kesehatan di luar gedung. Kalau kalian nanti sempat PKL di puskesmas, biasanya ada kegiatan di luar puskesmas gitu kan, turun ke lapangan gitu. Nah ini kalau secara data pusat, nanti kita lihat pantau data kesehatan terkini di Satu Sehat. Tuh. Nah ini udah. Yuk kita lihat dashboardnya. Sampai hari ini yang vaskes sudah terhubung dengan Satu Sehat bagaimana? Kita lihat punyanya. Siapa tahu udah. Kalau dulu saya udah pernah nunjukin, tapi kita lihat yang perkembangan terbaru. Dashboard tentang vaskes yang sudah menerapkan Satu Sehat dan yang belum. Oke, kita coba intip yang ada di Kalbar ini. Karena per tanggal 31 Mei ini, bagi yang belum bisa menjalankan itu langsung dapat peringatan nih. Gitu ya Pak? Iya, jadi nanti tentunya kalau vaskesnya belum terhubung dengan Satu Sehat, maka akan bisa diturunkan akreditasinya. Milih Kalimantan Barat. Coba lihat. Nah, ini situasi implementasi Satu Sehat. Tadi sudah diupdate di jam 12.24. Ya, sekarang jam 1:30. Dia per 2 jam dia akan ngupdate. Situasi implementasi Satu Sehat. Indikator capaian alur implementasi Satu Sehat diukur dari jumlah fasilitas layanan kesehatan Fasiankes berdasarkan status pendaftaran, status integrasi,
dan status konektivitas. Nah, kita akan lihat mana yang sudah terhubung dan mana yang sudah sempat mengirimkan minimal 1 kali. Masih ringan sebenarnya nih. Oh, mungkin lihat data nasional dulu. Yang paling banyak sudah terhubung dengan, kalau dilihat dari angka ini, total sudah ada berapa? Waktu itu kan nggak sampai 61.000 ya, sekarang sudah ada 61 ya. Mana yang paling banyak? Vaskes di Indonesia yang paling banyak ternyata apa? Klinik. Klinik. Mana cara baca kliniknya mana? Ini 18.000. Terus yang bawah ini apa? Masa nggak dianggap? Tempat praktek mandiri. Nah, ternyata fasilitas kesehatan yang paling banyak di Indonesia itu adalah tempat praktik dokter mandiri. Ya. Maaf, lebih tepatnya tempat praktik mandiri tenaga kesehatan. Berarti di dalamnya ada siapa aja? Ada bidan. Tuh, ada. Kalau kalian Bidan. selain bidan apa lagi? Perawat. Perawat, ya mantri, ya kan? Mungkin kalau bahasa kita awamnya mantri, ya kan? Dokter umum. Apa bedanya tempat praktek mandiri dengan klinik? Praktek mandiri biasanya di rumah, Pak. Di rumah sendiri. Ya, dokter praktek, bidan praktek, ya. Terus ini klinik yang nomor 2, jumlah terbanyak. Terus puskesmas nomor 3, rumah sakit nomor 4, jumlah terbanyaknya. Apotek nomor 5, terus laboratorium kesehatan nomor 6, unit transfusi darah UTD nomor 7. Nah, yang sudah paling terbanyak terhubung dengan Satu Sehat ternyata apa? Cara bacanya gimana nih? Ini jumlah puskesmas yang paling banyak ya. Ya. Karena ini progresnya, ini targetnya. Totalnya ada 10.000 ya. Tapi yang sudah terkoneksi sudah ada 68. 10.000 baru 68.000 yang terhubung. Nah, ini sudah terdaftar dan memiliki RME. Rekam medis elektronik. Ini yang bakal ngelola teman-teman. Ya. Ya, orang-orang rekam medis itulah yang perannya nanti tidak lagi mengurusin kertas, tapi ngurusin data. Jadi kalian banyak peluang banget, makanya mata kuliah ini sebetulnya supaya kalian terwawaskan dengan aplikasi-aplikasi di fasilitas kesehatan, salah satunya Satu Sehat ini. Terus yang sudah diberikan API production itu berarti sudah live, datanya langsung terkirim ke induknya. Induknya mana? Yaitu Kementerian Kesehatan. Tapi yang baru terkoneksi itu baru segini, 20.000. Kan ada juga yang dikasih tapi belum ngirim, teman-teman. Nah, ini peta sebaran yang ada di Indonesia. Nah, ini Jawa Tengah, ini Kalbar. Cakupannya Kalbar baru berapa persen, teman-teman, yang sudah terkoneksi? 28,29%. Ya, kalau dibulatkan anggapnya misalkan ini 28%, artinya masih ada berapa persen yang belum terkoneksi dengan Satu Sehat? Vaskes-vaskes yang ada di Kalbar. Ada 78%, Pak. Iya, 72 kali 78. Iya, 72. Oke. Coba yang paling bagus mana nih? Ini Jawa Tengah ya. Jawa Tengah udah 47%. Tapi kalau dilihat ini kan bulan April Mei ya. Naik terus nih. Makin nambah. Termasuk Melawi nanti nambah 1 lagi yaitu RSUD Blimbing. Kebetulan saya yang mentoring. Dimintai tolong gitu.
Oke. Ya, yuk kita langsung lihat yang ada di Kalbar aja. Kita coba filter Kalimantan Barat. Saya mau lihat yang Sintang. Kabupaten Sintang. Sudah ada berapa yang terhubung? Serius nih, baru segini. Berarti banyak yang belum ya. Di Sintang itu totalnya ada 74 paskes, termasuk laboratorium, termasuk rumah sakit, termasuk klinik, termasuk puskesmas, termasuk tempat praktek mandiri. Yang terkoneksi baru 11. 11 dari 74, maka 14%. Coba bandingkan dengan Melawi. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah, atau sama. Kita lihat. Tadi 11% ya yang sudah terkoneksi ya, yang Sintang. Ini lebih tinggi ya, Melawi. Tapi jumlah totalnya sedikit. Kalau tadi kan Sintang 74 ya, paskesnya ya. Di sini labkesnya 1, 4 rumah sakit, kliniknya 6, puskesmasnya 11 kalau Melawi, tempat praktek mandirinya 12, total 34. Yang sudah mengirim data itu sudah ada 19. Coba kita lihat yang ngirim data itu siapa saja. Dari ini. RSUD Melawi ranking 1 ya. Nah, ranking 1 dia. RSUD Melawi, tempat saya. Ini kebetulan saya tiap hari ngelola ini. Yang sudah dikirim apa aja, Pak? Kunjungan pasien berarti pendaftaran. Jadi teman-teman nanti ngurusin pendaftaran nih. Terus ICD-10, codingnya juga sudah berhasil ngirim. Observasi berarti tindakan dokter dan perawat. Nah, ini tindakan, jika dilakukan tindakan juga sudah ngirim. Sama resume diet, sama impresi klinis. Nah, ini sudah ngirim. Ranking 1 ya. Yang lainnya, kalau sudah ngirim semua nanti hijau semua. Jadi Pak Noto ini belum, rumah sakit tempat Pak Noto belum ngirim semua. Ya, karena memang bertahap. Gitu. Tapi setidaknya untuk di Melawi dia ranking 1. Kalau di Kalbar ranking berapa ya? Coba. Saya reset dulu. Sekarang resetnya gimana nih? Kalau nggak salah ranking 5 atau 7 gitu di Kalbar. Oh, nggak mau nih ya. Kalimantan Barat. Nah, wah, yang ranking 1 apa nih? Rumah Sakit Umum Medika Jaya. Yang sudah berhasil ngirim data satu sehat lebih banyak hijaunya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Sintang udah bagus nih. Pakai Hansa juga nih. Cepet juga di Sintang. Ranking 4 ya, mantap. Oke, kesalip nih punya saya. Terus, ini karena masih di sini dia. Kemarin karena Sintang ini dikunjungin langsung oleh pihak Hansanya sampai 2 kali. Jadi pendampingannya memang lumayan tricky dalam mencoba mengirimkannya. Karena memang banyak banget RME-nya. Boleh-boleh nih Sintang ranking 4. ADM Jun maksudnya ya. Nih, kalau bagi yang mau penelitian boleh nih. Nanti yang PKL di sini nanti kalian coba lihat perkembangannya untuk satu sehatnya. Wow, sudah masuk 10 besar ya. Oh, kesalip sama Skado ya. Oke, nanti saya coba kembangkan. Ini biasanya memang datanya ada yang gagal kirim dan sebagainya. Tuh ya. Sip, setidaknya itu untuk secara angka implementasi satu sehat. Nah, kalau di Hansa itu satu sehatnya di mana, Pak? Satu sehatnya ada di sini.
Teman-teman bisa coba cari di menu satu sehat. Nah ini. Yang sudah install coba dicek satu sehat apakah ada. Ya. Nah ini di Hansa ini nanti teman-teman kalau pas praktek kalian dimintai untuk misalkan minta tolong untuk ngirim data, teman-teman jadi tahu letaknya di mana. Misalkan ngirim data pendaftaran. Ya di sini. Ini saya nggak bisa tampilkan ya karena ada data asli jadi nggak usah. Kalau kalian ternyata isinya kosong ya memang kosong karena kalau diinstal sendiri pasti nggak ada datanya. Dia hanya bisa dikirim karena itu faktor keamanan. Kalau mau mengirim asli itu harus yang ada di lapangan. Nanti di sini nih di bawah ada namanya menu kirim. Coba kalian lihat yang di SIM RS kalian masing-masing yang sudah install. Ada nggak menu kirim? Ada nggak? Oke, Pak. Ada nggak? Ada yang nggak sambil buka ya? Kalau yang sambil buka nanti boleh dicek. Itu ya. Jadi di menu satu sehat ini nanti teman-teman bayangkan ini harus ngirim semua loh, banyak banget kan? Makanya tadi berbagai situasi ya, ada yang mampu sudah ngirim banyak, ada yang belum. Oke, itu kalau yang di Hansa mungkin materinya saya bagikan aja. Di sini ada aturannya, kebijakan pendukung ini bisa dibaca, bisa di-download. Saya bagikan di kolom chat. Nah, itu bisa di-download tentang aturan satu sehatnya. Terus ini materi yang tadi saya jelaskan. Bisa dibaca bebas, intinya di dalamnya isinya lengkap banget. Bisa direview sendiri. Kalau di Ghost ini ada satu sehat juga, cuma dia harus diaktifkan dulu. Kalau nggak salah dia menunya agak tersembunyi. Tapi dia kelebihannya adalah bisa untuk melihat bor. Ini kayaknya yang belum saya update deh. Jadi dia satu sehatnya belum tampil. Tapi dia bisa juga. Oke. Saya kirim ini sudah ya tadi ya. Aturannya sudah. Oke, ada yang sudah berhasil install? Coba tunjukkan. Saya sudah, Pak. Coba mana? View-kan ke saya di HP-mu. Kalau punya saya ini. Bentar ya. Minimal mencoba dulu. Karena nanti kalian bisa dapat insight atau wawasan tentang satu sehat mobile dalam bentuk implementasinya saja. Ini. Punya saya kelihatan nggak? Ada yang berhasil nggak? Kayak punya saya. Silau, Pak. Iya sih lo ya. Lo ya. Ketutup. Sebentar saya pakai apa ya? Cahayanya dari sana kuat banget soalnya. Kelihatan. Silo memang silo nih. Ada yang berhasil? Saya udah masuk sih, Pak. Dia berhasil nggak? Berhasil, Pak. Udah masuk kok. Kalau nyoba login masih bisa nggak? Pakai akun Peduli Lindungi yang dulu. Saya enggak download, Pak. Nggak download. Ya, dulu kan
enggak kayaknya lupa Pak, HP saya udah ganti. Oke. Kalau pakai email sebenarnya bisa itu. Ini saya kirim. Nih, bahkan dia nggak bisa di screenshot pakai klik kanan ya. Jadi memang teknologinya sudah dilindungi untuk tidak memungkinkan klik kanan. Jadi kalau saya screenshot pakai klik kanan di rekam medis elektroniknya dia nggak bisa. Kira-kira untuk apa? Kira-kira untuk mencegah apa? Tadi kan sudah dijanjikan soal keamanan rekam medis elektronik yang ada di satu sehat itu terjamin secara keamanan oleh Kementerian Kesehatan. Itu ya. Oke, coba tugas kalian hari ini adalah coba nginstal, minimal berhasil dulu. Lalu nanti ada soal analisis dari saya dalam bentuk tugas setelah UTS ya. Tapi saya kirimkan menyusul tentang kajian rekam medis elektronik yang ada di platform Satu Sehat. Cukup satu soal, cuman kalian coba jelaskan secara narasi masing-masing. Misalkan Miko pengen mengkritisi tentang aspek keamanannya, atau Piskarius pengen mengomentari tentang kemudahannya, atau dan sebagainya. Jadi kalian dengan menyimak hari ini nih, kalian dapat wawasan tentang Pak resume rekam medis yang ada di Satu Sehat. Kalau menurut saya masih kurang lengkap, bisa jadi gitu ya. Nanti soalnya dalam berupa kajian sudut pandang. Oh, dari peraturan yang tadi Pak Noto jelaskan ternyata diatur dalam Undang-Undang Peduli apa namanya? Perlindungan Data Pak Pribadi ya, PDP tahun 2022. Undang-Undang 59 ya tadi. Itu. Coba linknya di download aja itu yang saya bagikan ke WA juga selain ke chat. Oh, mana nih? HP. Silakan download di link tersebut tentang policy size-nya, terus materi yang tadi banyak dari Kemenkes ini juga bisa diakses melalui HP pun jelas karena dia memang berbasis web. Jadi apa itu pengertiannya, apa itu manfaatnya, apa itu regulasinya, apa itu tampilan Satu Sehatnya seperti apa, ada di website tersebut. Ya. Oke, demikian yang saya bahas untuk kali ini. Apa itu Satu Sehat, apa itu kegunaannya, konsepnya bagaimana. Pertanyaan terakhir mungkin di forum ini. Jadi platform Satu Sehat itu apa? Bahasa gampangnya coba. Aplikasi kesehatan Oke, betul. Aplikasi kesehatan yang bagaimana? yang lumayan kompleks, Pak. Yang lumayan komplit. Contohnya seperti apa? Yang kamu bisa tangkap penjelasan saya. Data-data itu data-data anggota apa ya? Kesehatan itu. Ya, kesehatan siapa? Paskes, Pak. Dari Paskes kita Dari sendiri kan. Betul. Terus Vaskes itu siapa aja? Vaskes itu siapa aja yang terhubung? Apakah hanya rumah sakit? Tadi kalau kamu nyimak, apa aja? Vaskes apa aja yang wajib terhubung dengan Satu Sehat? Vaskes apa aja Eka yang wajib terhubung dengan Satu Sehat? Eka? Pak, izin menjawab, Pak. Kalau Oke. Maisa. eh,
Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi dari RS sama Puskesmas, Pak. RS Puskesmas. Betul. Terus cuma 2. Ini Pak. Klinik Klinik, Pak. 3. Terus Dokter mandiri. dokter mandiri. Terus puskesmas. Ya. Terus laboratorium. Ya, laboratorium. Apalagi? Dokter paru, Pak. Apotik. Betul. Apalagi? Bidan, Pak. Bidan siapa nih? Bidan apa nih? Tadi kan ada. Mandiri. Nah ya, bidan praktek mandiri. Betul. Pintar. Apalagi? Dokter paru. Oke, kalau dokter batu berarti ini apa maksudnya tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan juga harus terhubung, ya nak? Selain vaskes, tenaga kesehatan juga terhubung. Cuman kalau tenaga kesehatan itu datanya, maksudnya data tentang profesinya, ya. Kalau vaskes itu lebih kompleks lagi. Kalau ngomongin vaskes lebih kompleks lagi, berarti kalau terkait dengan bidang kita, apanya yang terhubung? Data apa? Data apa yang dari vaskes yang harus terhubung dengan satu sehat sesuai bidang kita? Apakah duit, uangnya, laporan keuangan terhubung enggak? Apa sih? Terhubung enggak? Jadi yang terhubung dari vaskes itu apa sih isinya, Tri? Kalau kalian simak? Data pasien. Oke, data pasien itu apa? Bahasa umumnya apa? RME, Pak. RME, Pak. Ya memang RME, susah banget dari tadi pada nggak jawab. RME poinnya dari tadi kita ini ngomongin rekam medis elektronik. Ya enggak? Rekam medis elektronik yang ada di vaskes itu wajib melalui undang-undang tadi itu untuk terhubung ke satu sehat. Paham sampai sini? Jadi dari tadi itu platform satu sehat itu adalah nanti salah satu fungsinya yaitu menghubungkan, mengintegrasikan tentang RME. Bahkan ini dibikin kalender nih bagi vaskes yang belum terhubung. Tadi kan berbasis data tuh. Di Kalbar itu berbagai wilayah sudah kita coba cek setidaknya dari Melawi dan Sintang. Ya kan? Ada yang sudah terhubung, ada yang sudah ngirim, ya kan? Nah, kalau yang sudah terhubung belum ngirim juga ada gitu. Itu ada kalender untuk yang belum terhubung itu batas akhirnya bertahap. Contohnya nih per 31 Mei ini kalau yang belum berusaha ngirim data itu akan kena peringatan. Nanti per 31 Juni berarti sebulan lagi ke depan itu bisa dikurangi nilai akreditasinya. Misal yang akreditasinya tadinya bintang 5 tapi karena tidak terhubung dengan satu sehat, maka bisa jadi dikurangi bintangnya. Itu ya. Oke, itu poinnya. Jadi satu sehat ini ngomongin RME teman-teman. Ngomongin rekam medis elektronik yang memang bidang kalian, bidang kita. Gitu. Makanya kalian coba install tuh aplikasi satu sehatnya. Bisa di-download Google Play sebagai tugas. Terus kalian nanti lakukan analisis, di mana soal analisisnya saya kirim menyusul. Pertama yang penting kalian install dulu. Ya, install aja dulu. Dari install itu nanti kalau kalian lupa passwordnya, coba masukkan email lamanya menggunakan menu lupa password. Bisa kok. Email yang dulu dipakai untuk Peduli Lindungi, itulah yang jadi akun Satu Sehat. Tuh. Kalau yang belum punya sama sekali gimana? Bisa buat baru, gratis. Di dalamnya itu biasanya masih kosong. Ya, karena memang di tingkat kami vaskes pun masih yang penting bisa koneksi dulu. Kalau pengiriman data mungkin lebih terbatas. Jadi bisa jadi rekam medis elektroniknya belum ada, tapi rumahnya sudah disiapin di masing-masing aplikasi
Satu Sehat yang ada teman-teman install. Pak, saya kan itu Pak sudah punya akun Pak. Akunnya tuh lupa emailnya Pak di HP satunya tuh masih di counter Pak. Di belum selesai diperbaiki Pak. Itu gimana Pak? Bikin baru. Bikin Bisa. baru aja. Nah, saya aja punya 2 untuk mencicipin rasanya aplikasi itu. Heeh. Bisa. Jadi yang penting kalian coba pelajari dulu aplikasi tersebut, kan gratis tuh. Kalian pasti punya email kan? Buktinya bisa ngisi absensi itu. Ngisi absensi itu kan pakai email tuh. Tadi saya lihat dari siapa nih, Siska, Ardelia, Adrian, Dimas dan sebagainya pakai email. Nah, pakai email itu gunakan daftar baru aja kalau yang sebelumnya sudah daftar tapi lupa email dan sebagainya. Tapi kalau misalkan email yang lama mau dicek lupa password, bisa. Coba aja dulu, nggak ada salahnya kalian mencoba, biar nanti kalian di lapangan nggak kosong banget. Apa ini Satu Sehat? Nggak pernah nyicip kan? Mumpung mumpung kalian ada mata kuliah ini sebagai tugas, coba aja. Siap, demikian ya untuk sesi kali ini. Ini kok yang isi absen cuma 34 ya? Yang lain mana? Memang pada nggak masuk kah ini? Atau belum ngisi? Belum ngisi paling Pak. Kayaknya. Ketiduran kayaknya Pak. Ya, penyakit kuliah Zoom adalah kalau nggak nyalakan kamera, tidur atau kameranya diarahkan kemana, saya nggak bisa monitoring satu-satu, kalian AB dengan apa yang saya sampaikan. Itu pilihan kalian, saya sudah coba ngingetin, paling nanti pas ujian akan kelihatan mana yang nyimak, mana yang enggak. Pas dikasih tugas biasanya jawabannya terlalu jauh. Tapi kalau teman-teman yang nyalakan kamera sambil nyimak, saya yakin kalian berhasil. Minimal berhasil menangkap pemahaman yang saya coba sampaikan. Amin. Amin. Pak. Yo. Itu linknya ya bagi yang belum ngisi absen. Oke, Iya saya Pak, udah Pak barusan Pak. sip. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang Mbak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama.